Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Rais Suriah Situbondo Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Mu'in Husni, lalu jajaran dari Wakil Suriah, dan juga tak lupa kami hormati Ketua Tanfiziah PCNU Situbondo Kiai Haji Muhyiddin Khatib, lalu jajaran Ketua PCNU Situbondo yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hadir juga di hadapan kami Khatib Suriah dari PCNU Situbondo Bapak Kiai Haji Imron Rozi, dan juga beberapa jajaran dari Banom, lembaga dan pengurus dari PCNU Situbondo yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga hadir di hadapan kami semua beberapa undangan yang sangat patut kita apresiasikan atas kehadirannya jauh-jauh. Salah satunya dari PWNU LP dari Bali dan juga Badung, lalu ada dari PCNU dari Banyuwangi yang diwakilkan oleh pengurus LPNU-nya, lalu dari Pasuruan dan juga ada beberapa dari cabang-cabang lain yang hadir ikut serta membersamai di kegiatan kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama tak lupa kita harus memberikan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita semua dapat menghadiri acara peresmian dan grand opening Bumnu Grosir Point, yang mana ini salah satu bagian dan ikhtiar kita sebagai pengurus NU agar dapat mengembangkan perekonomian Nahdlatul Ulama, khususnya di sini di cabang Situbondo. Kiai, mohon izin, kita itu memberi kegiatan kemarin berupa rakernas LPNU. Saya menyampaikan di sana ada beberapa program yang bisa kita salurkan dan bisa kita terjemahkan ke dalam kegiatan ataupun program-program di cabang sampai tingkat MWC, di mana salah satunya berupa program UMKM Roket, Kiai. Jadi ini merupakan salah satu juga implementasi program-program kami di LPPB, yang mana nantinya setiap cabang ataupun setiap pengurus MWC dapat memberikan atau menjadikan ekonomi sebagai suatu keharusan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Agar kenapa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Suriah kita, bahwasanya tidak perlulah kita maju kepada siapapun atau kemanapun untuk mencari dana proposal. Sebenarnya kita bisa melaksanakan ini dengan sendiri, Kiai. Atas dasar apa? Landasan dari perekonomian kita. Karena dulu sebelum NU didirikan sebagai organisasi, para pendiri-pendiri NU itu telah mendirikan namanya Nahdlatul Tujjar, Kiai, yang mana itu merupakan satu landasan kumpulan daripada pengusaha-pengusaha Nahdiyin pada saat itu, yang ikut menjadi peletakan batu pertama berdirinya Nahdlatul Ulama, Kiai. Jadi kami dari LPPB terus mendorong, terus memfasilitasi agar mana semua cabang, semua pengurus wilayah dapat mendirikan atau membuat kemandirian perekonomian di masing-masing struktur pengurusnya. Jadi ke depan Bumnu ini merupakan salah satu bagian dari program PBNU, Kiai, yang mana secara legal, secara syah itu kita bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satunya dalam legalitas ini itu namanya PT MPK, Kiai, dan ini secara legal dan sah sudah didirikan PT MPK itu dan bekerja sama dengan Operasi Bumnu Nusantara. Itu mendirikan sebuah unit ekonomi yang bernama Bumnu Grosir.
di mana uji coba pertama kita itu, prototipe kita itu berada di Jember, yang mana nanti BUMNU Grosir tersebut akan mendirikan satelit-satelit BUMNU yang ada di PC-PCNU yang masih dalam satu cakupan Karesidenan Kiai. Kebetulan di sini karesidenannya Besuki, jadi BUMNU Grosir Jember itu akan menjadikan PCNU yang ada di Karesidenan Besuki sebagai satelit untuk mendistribusikan, untuk bekerja sama dalam mengembangkan perekonomian yang salah satunya adalah di BUMNU ini, Kiai. Ke depan harapan kami bahwa BUMNU poin yang nanti akan didirikan, contohnya satu, Kiai, saya juga sempat barusan tadi di WA bahwasannya sudah ada keinginan, jadi nanti Situbondo ini sudah menjadi percontohan, yang mana Ketua PCNU Banyuwangi sudah mengutus beberapa orang untuk bermain dan belajar ke sini, Kiai, bersilaturahmi dan belajar ke sini, Kiai. Jadi ke depan kita akan bangun BUMNU Point di Kabupaten Banyuwangi. Gus Maki barusan kontak saya, yang mana itu menjadi satu target Banyuwangi akan mendirikan BUMNU Point dan harus segera secepatnya, dan itu juga merupakan satu cambukan sendiri kepada PCNU yang ada di Karesidenan Besuki agar dapat menjalankan atau melaksanakan program ini, yang mana program ini sangat-sangat bermanfaat untuk kemandirian ekonomi di Kabupaten Situbondo ini. Nanti ke depan beberapa cabang yang ada di Besuki, Kiai, akan kami dirikan BUMNU Point juga, dan tingkat MWC yang kebetulan di sini ada 18 ya, Kiai ya. MWC itu akan kita coba fasilitasi dan kita arahkan untuk dapat membuat satu kecamatan minimal lah, satu MWC itu bisa memberikan satu toko BUMNU Point yang jadi satelit BUMNU Point yang ada di Kabupaten Situbondo. Jadi rantai distribusi barang dan distribusi logistik kita sampai ke tingkat MWC. Jadi tidak perlu lagi yang namanya kita takut bersaing dengan toko-toko ataupun unit-unit usaha lain di luar dari NU, karena kemandirian kita itu ya harus dilandasi dari kepemilikan kita sendiri sebagai warga Nahdliyin. Tadi saya juga sempat bertanya kepada Ketua NU Situbondo, Kiai, jadi berapa kader yang sudah mengikuti kaderisasi di cabang, contoh kayak PDP KPNU, kurang lebih ada 400 setiap angkatannya. Dari 400 itu kita harus memberikan pendidikan khusus, di mana untuk membeli bahan-bahan pokok kita arahkan untuk dapat ikut serta membangun BUMNU Point. Semua dari kader-kader tersebut harus kita wajibkan untuk membeli barang kebutuhan pokok itu yang ada di toko kita sendiri, yaitu BUMNU Point. Kenapa? Karena kalau tidak dari situ yang tadi diceritakan oleh Ketua LPNU bahwasanya kita itu berupa semut, tapi semut kita ribuan kan, Kiai. Ya, satu angkatan aja sudah ada 400 orang. 400 kalau membeli satu bahan pokok, daripada belinya mohon maaf ya, mohon izin, belinya di Indomaret atau di mana, ya beli lebih baik beli di toko kita sendiri. Harganya pun kita bisa bersaing karena kita dibantu dan juga dikerjasama dengan BUMNU Grosir yang ada di Jember. Jadi harga itu kita bisa bersaing dengan toko-toko lain. Di sini juga ada Pak Julianus ya, yang merupakan pionir dari BUMNU Grosir, yang mana beliau juga sudah sempat mengutarakan bahwasanya kita bekerja sama dengan beberapa BUMN di Indonesia, yang mana mereka memproduksi dan juga memberikan produk-produk untuk kita perdagangkan di sini, dan otomatis harganya kalau misalkan kita ambil dari langsung pusat dari pabriknya langsung, otomatis bisa bersaing harga, Kiai. Kalau sudah belinya di Situbondo ya pasti harganya sudah tinggi. Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan contoh Indomaret, Alfamaret dan yang lain-lain. Kita bisa unggul di sini dalam segi maslahah yang ada di NU sendiri, anggota-anggota NU sendiri, keluarga-keluarga NU sendiri, yang otomatis Situbondo ya sudah jelas lah NU-nya, nggak usah diragukan lagi, begitu kan kira-kira, Kiai. Jadi ke depan BUMNU Point ini akan kita hadirkan dan kita hidupkan di tiap-tiap MWC, bahkan kalau bisa sampai ke ranting dan anak ranting, Kiai.
Itu pesan dan tantangan kami kepada Bapak Ketua PCNU Kiai. Dan sudah mengiyakan dan siap untuk membangun BUMNU di tingkat MWC. Kebetulan di sini juga hadir ketua-ketua MWC ya Kiai ya. Nah itu merupakan cambukan bahwasanya nanti ke depan kalau MWC itu memiliki unit usaha yang benar-benar dapat menghasilkan keuntungan, tidak perlu lagi dalam hal kegiatan ataupun apa perlu sponsor dan juga perlu dukungan kemana-mana. Jadi sudah dari kantong sendiri Kiai. Itu harapan kami. Karena pesan Gus Yahya pada saat Rakernas, kemandirian ekonomi merupakan ujung tombak daripada cabang-cabang dan juga MWC dapat membangkitkan seluruh pengurus dan juga jamiah yang ada di NU sendiri Kiai. Mungkin salah satunya nanti BUMNU Point ini akan kita mitrakan dengan beberapa cabang-cabang yang ada di sekitar Karisidenan sini Kiai. Dan juga bisa ke Bali. Kemarinnya juga ada informasi bahwasanya telah memberikan beberapa kegiatan usaha dan juga bekerja sama, betul ya Pak ya, dalam pendistribusian bahan-bahan pokok yang mana nanti teman-teman Bali juga mendapat ikut serta. Di Bali itu kan tidak seperti di Situbondo Kiai. Di sana mungkin ada NU sebagai minoritas yang juga harus benar-benar survive, makanya perlu dari dukungan dari NU cabang di sekeliling yang ada di sekitar Bali. Contohnya yang ada di Banyuwangi, yang ada di Situbondo, itu bisa menjalankan kegiatan perekonomian dengan cara atau dengan landasan kerjasama dalam bentuk bisnis gitu Kiai. Yang nantinya Bali juga dapat menjadikan BUMNU Point ini suatu pelajaran dan juga batu loncatan agar dapat dibentuk di Bali nanti. Tapi nanti special case itu Pak ya, karena di sana juga harus ada treatment khusus, tidak seperti di Situbondo, karena kadar Situbondo 400, setiap angkatan PDPKPNU di sana ada 50 sampai 100 saja udah alhamdulillah cukup Kiai. Nanti ke depan kita harus tingkatkan lagi dalam komitmen untuk kerjasama bisnis, yang mana ke depan targetnya omset yang ada nanti di BUMNU Point ini akan bermanfaat untuk kemaslahatan terutama warga Nahdien yang ada di Situbondo. Tanpa berlama-lama lagi karena sudah terik dan juga sudah melewati batas waktu. Tadi saya dipesankan oleh Ketua PCNU jangan terlalu lama Gus, karena sudah panas katanya begitu. Yang penting ke depan kita harapkan agar BUMNU Point ini dapat terlaksana dan juga mendapatkan berkah, karena tadi telah didoakan oleh para kiai dan sepuh kita di sini agar berjalan terus, jangan sampai terputus Kiai. Walaupun ke depan nantinya akan roda organisasi berputar, tetap akan dilanjutkan dan kemanfaatannya juga tetap dirasakan oleh NU Situbondo Kiai. Ya, mohon maaf dari kami apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berucap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.